Selamat datang di BJ TV. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal PER. PER adalah price to earning ratio. Price adalah harga pasar dari suatu saham yang sedang beredar pada saat ini. Earning adalah laba dari perusahaan itu sendiri. Dan rasio adalah perbandingan jumlah dengan jumlah yang lainnya. Untuk mudahnya, PER adalah perbandingan antara harga saham dengan laba bersih perusahaan. Price to earning ratio memiliki rumus adalah harga saham dibagi dengan EPS atau earning per share. EPS itu sendiri memiliki rumus sendiri, yaitu adalah laba bersih dibagi dengan jumlah lembar saham yang sedang beredar. Nah, setelah kita tahu rumus dari rasionya, kita akan coba mengambil contoh dari salah satu bank BTN. Di aplikasi iPod sudah tertera nilai EPS, tapi kita di sini coba belajar untuk menghitungnya secara manual ya teman-teman. Jadi EPS itu sendiri adalah laba bersih dibagi dengan saham yang beredar atau share out. Jadi kita ambil nilai laba bersih atau net profit, di dalam data sudah ada, yaitu 1,6 triliun, dan saham yang beredar bisa dilihat di share out, data share out, yaitu adalah 10,5 miliar. Jadi dengan adanya dua data net profit dan share out, kita sudah mengetahui keuntungan per lembar saham atau EPS dari Bank BTN. Jadi untuk tambahan informasi buat teman-teman, untuk menilai suatu perusahaan itu baik atau buruk adalah kita bisa lihat dari earning per share-nya atau EPS-nya, itu setiap tahun dia akan mengalami peningkatan. Oke, kita kembali ke rumus. Setelah kita lihat data fundamental punya Bank BTN tadi, kita punya data bahwa laba bersihnya adalah 16 triliun dibagi dengan jumlah lembar sahamnya adalah 10,5 miliar. Nah, ini kita ketemu earning per share adalah 152. 152 ini digunakan untuk pembagi dari harga saham untuk menentukan nilai dari PER tersebut. Untuk mengetahui nilai PER atau price earning ratio, kita membutuhkan harga last price atau harga terakhir dari saham yang akan kita cari. Data tahunan dari Bank BTN pada tahun 2020 adalah 1695. Ini akan kita gunakan untuk kita masukkan ke dalam rumus yang kita buat tadi. Setelah kita lihat data last price atau harga saham yang terakhir di tahun 2020, yaitu 1695, maka kita akan bagi dengan earning per share yang barusan kita hitung, maka ketemulah 11,1 kali. Inilah konsep sederhana dari perbandingan antara harga saham dengan laba bersih perusahaan. Untuk lebih mudah memahami, kita akan kasih contoh dari rasio PER. Dimisalkan ada perusahaan saham A memiliki harga pasar senilai Rp1.000. Ada saham B dengan nilai Rp2.000 di harga sahamnya. Untuk pendapatannya, saham A memiliki pendapatan 100 dan saham B juga 100. Maka rasio PE atau PER-nya adalah 10 dan 20. Jadi di sini bisa dilihat kalau saham B lebih mahal daripada saham A, dan saham A lebih efisien karena dengan pendapatan yang sama dia memiliki harga yang lebih murah. Disinilah contoh PE.
Yang tadi itu adalah menghitung PE ratio atau menghitung PER di saat datanya sudah ada. Gimana kalau menghitung PER di tahun yang berjalan, dalam arti tahunnya masih belum selesai? Di sini ada dua cara, yaitu annualize dan trailing 12 month. Annualize adalah disetahunkan, jadi ada data kuartal 1 dan kuartal 2 adalah 152 dan 43. Pada kuartal 3 dan kuartal 4 masih belum diketahui karena masih sedang berjalan pada bulan ini. Jadi ada dimasukkan rumus annualize adalah 12 dikali kuartal 1 ditambah kuartal 2 dibagi dengan 6. Kenapa 6? Karena satu kuartal itu adalah 3 bulan. Dengan rumus tersebut dapatkan IPS 390. Maka kita masukkan rumus yang pertama tadi. Diketahuilah PER-nya adalah 43. Untuk trailing 12 month dengan data yang sama, di sini kuartal 3 dan kuartal 4 belum diketahui. Jadi kita bisa mengambil data kuartal 3 dan kuartal 4 itu dari tahun 2019. Maka diketahuilah PER-nya adalah 4,3. Inilah perbedaan annualize dan trailing 12 month. Untuk selanjutnya kita harus teliti di dalam melihat PER. PER yang semakin kecil semakin baik. Di dalam buku The Intelligent Investor, rekomendasi PER adalah di bawah 15%. Ini untuk menghindari harga yang mahal dalam pembelian jangka panjang. Teliti, PER yang rendah bukan berarti harga saham akan naik. Jadi kita harus meneliti bagaimana laba dari perusahaan, manajemen perusahaan, dan siapa orang yang ada di balik layar. Bandingkan dengan perusahaan sejenis. Teliti, tidak semua perusahaan cocok dengan perhitungan PER, seperti perusahaan yang labanya naik turun atau perusahaan komoditi. Yang ketiga, cek laba perusahaan. Teliti, cek keuangan perusahaan. Apakah laba bersihnya itu termasuk hasil dari penjualan aset ataukah memang dari hasil kerja dari perusahaan. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya, dan buat teman-teman yang belum melihat video-video kami yang lain, silahkan subscribe dan kunjungin playlist. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan kita bisa share ilmu bersama-sama. Terima kasih.